Wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan topik 8 yang berjudul Normal Gate. Saya Nabil Khairul Ihsan dan teman saya Farel Arvidirta. Saya Taufik Albarung Dinata. Let's go to video. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas normal gate secara biomekanik. Normal gate penting dipelajari karena menjadi acuan dasar untuk membedakan pola berjalan normal dan patologis, serta sebagai dasar analisis klinis, rehabilitasi, dan perancangan ortosis. Tujuan video ini adalah menjelaskan setiap fase normal gate secara sistematis, mengidentifikasi sudut sendi panggul, lutut, dan pergelangan kaki, menentukan letak ground reaction force atau GRF, serta arah vektor dari center pressure menuju center of mass, menjelaskan biomekanik dan aktivitas otot utama pada setiap fase. Tujuan ini bersifat spesifik, terukur, dan relevan dengan analisis biomekanik gate. Kita mulai dari fase pertama yaitu initial contact yang terjadi pada 0-2% siklus gate. Pada fase ini, tumit menyentuh lantai pertama kali. Secara posisi, hip fleksi kurang lebih 30 derajat, knee fleksi ringan sekitar 5 derajat, ankle netral. Garis GRF berada posterior of ankle sehingga menghasilkan plantar flexural moment, anterior of knee menghasilkan extension moment, anterior of hip sehingga menghasilkan flexion moment. Momen-momen ini dikontrol oleh tibialis anterior di ankle, quadriceps di knee, dan gluteus maximus di hip untuk menjaga stabilitas saat kontak awal. Selanjutnya adalah loading response yang berlangsung pada 2-12 siklus gate dan merupakan fase transfer berat badan. Pada fase ini, hip masih fleksi namun mulai menuju ekstensi, knee flexion hingga kurang lebih 15-20 derajat sebagai shock absorption, ankle plantar flexion kurang lebih 10 derajat. GRF berada pada posterior of ankle sehingga menghasilkan plantar flexion moment, posterior of knee sehingga menghasilkan flexion moment, anterior of hip sehingga menghasilkan flexion moment. Fase ini sangat penting untuk peredaman beban dan dikontrol oleh quadriceps dan tibialis anterior secara eksentrik. Yang selanjutnya pada fase mid stance yang terjadi pada 12-31% siklus gate, di mana berat badan sepenuhnya berada di atas tungkai penopang. Secara position di hip netral 0 derajat, knee hampir ekstensi penuh, ankle dorsifleksi kurang lebih 5 derajat. GRF berada pada anterior of ankle sehingga menghasilkan dorsiflexion moment, anterior of knee sehingga menghasilkan extension moment, posterior of hip sehingga menghasilkan extension moment. Momen dorsifleksi pada ankle dikontrol oleh gastrocnemius dan soleus secara ekstrinsik untuk mencegah tibia bergerak terlalu cepat ke depan. Selanjutnya adalah terminal stance yang berlangsung pada 30-50% siklus gate dan ditandai dengan heel off. Pada fase ini, hip ekstensi kurang lebih 10-50 derajat, knee tetap ekstensi atau sedikit fleksi, ankle dorsifleksi maksimal kurang lebih 10 derajat. GRF berada anterior ankle menghasilkan dorsiflexion moment, anterior knee menghasilkan extension moment, posterior hip menghasilkan extension moment. Fase ini berfungsi untuk menyimpan energi elastik pada otot plantar flexor. Fase terakhir dari stand pace adalah press swing yang terjadi pada 50-62% siklus gate. Pada fase ini, hip mulai fleksi, knee fleksi kurang lebih 40 derajat, ankle plantar fleksi kurang lebih 20 derajat untuk push off. GRF berada anterior ankle menghasilkan dorsiflexion moment, posterior knee menghasilkan flexion moment, posterior hip menghasilkan extension moment. Dorongan ke depan terutama dihasilkan oleh kontraksi-kontraksi gastrocnemius dan soleus. Selanjutnya yaitu fase swing pace yang terjadi pada 62 hingga 100% siklus gate, yaitu fase ketika kaki tidak menyentuh lantai sehingga tidak terdapat ground reaction force atau GRF. Pada initial swing yang berlangsung pada 62 hingga 75% siklus gate, hip fleksi meningkat, knee fleksi hingga 60 derajat, ankle bergerak menuju netral. Gerakan ini bertujuan untuk foot clean range dan
dikontrol oleh hip flexor dan hamstring. Pada mid swing yang terjadi pada fase 75 hingga 87% siklus gait, hip tetap fleksi, knie mulai ekstensi, ankle netral sehingga kaki dapat melewati tungkai menopang tanpa terseret lantai. Fase terakhir yaitu terminal swing yang berlangsung pada 87 hingga 100% siklus gait. Hip fleksi hingga 30 derajat, knie hampir ekstensi penuh, ankle tetap netral. Otot hamstring bekerja secara eksentrik untuk mengontrol ekstensi lutut, sementara tibialis anterior menjaga posisi kaki tetap siap memasuki initial contact berikutnya. Sebagai kesimpulan, normal gait merupakan interaksi terkoordinasi antara sudut sendi, vektor GRF, momen biomekanik, dan aktivitas otot pada setiap interval siklus gait yang menjadi dasar penting dalam analisis gait normal maupun patologis. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai materi normal gait. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.